Jadi kalau seseorang sudah punya kefahaman tentang itu semuanya, rasanya nggak melenyon-melenyon amat untuk kemudian dia bekerja. Artinya secara normal saja ketika seseorang itu melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah akan ganti dengan 700 kebaikan. Dan bahkan kalau di ujung ayat itu fadhaifu lima yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Royce RSIM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali podcast ngobrol penting ini. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pembinaan mental karyawan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Nurs Mi'roji SKep MKes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Alhamdulillah. sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Kalau saya tanya ke anak TPA saya, tanya apa kabar semua, mereka jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar gitu. Alhamdulillah. Ya Pak Mi, jadi Ustadz Mi'roji ini beliau ada di Abdul Muluk ini sebagai subkoordinator pengembangan SDM ya Pak? Iya, betul. Ya, dan di Royce ini beliau juga sebagai wakil ketua Royce RSIM. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang pembinaan mental karyawan. Nah, begini Ustadz Mi'roji, Iya. Sebenarnya apa sih pengertian pembinaan mental karyawan itu? Iya. Mas Aman. Jadi pembinaan mental namanya juga mental ya. Jadi satu upaya untuk membina para karyawan, mental karyawan pada hal-hal yang membuat karyawan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bekerja. Dibingkai dengan tentu karena kita punya bina mentalnya ini juga dari berbagai macam agama, terutama kalau seperti saya pribadi karena memang muslim, maka bintalnya juga bintal yang berkaitan dengan muslim, yang berkaitan dengan bagaimana Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Karena ini lingkupnya adalah bintalnya karyawan Rumah Sakit Abdul Muluk, maka ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya teman-teman kita yang berada di lingkup kegiatan aktivitas di Abdul Muluk. Gitu. Memangnya karyawan terutama di Rumah Sakit Abdul Muluk ini apakah ada Pak? Atau malah banyak yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksi? Saya kira bukan hanya di Abdul Muluk ya, hampir semua adalah ya memang secara sunatullah itu ada orang baik, ada yang tidak baik, ada yang memang suka dengan kebaikan atau mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ada yang membangkang dan seterusnya. Bahkan penciptaan awal manusia, Nabiul Adam ketika dikasih keturunan itu juga sudah ada hal yang memberikan contoh kepada kita. Ada yang baik dan ada yang kurang baik, bahkan tidak baik. Dan itu yang akan kita upayakan untuk menjadi baik dalam tata kelola kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas karyawan dalam melayani masyarakat atau umat. Menurut Ustadz Mi'roji ini pembinaan mental karyawan itu seberapa penting sih Pak untuk diadakan? Apakah memang hanya Abdul Muluk saja kah yang perlu, atau seluruh instansi pemerintah yang ada di Lampung atau di Indonesia itu apakah perlu sih mengadakan pembinaan mental itu? Ya, kalau saya ini ya saya lihat dalam program-program pemerintah sebetulnya justru yang sudah berjalan terlebih dahulu itu kan bintalnya ini
pintalnya tentara, pintalnya ABRI, segala macam itu ya. Dan ternyata ABRI kan disiplinnya sangat luar biasa. Iya. Walaupun memang dari sisi penegakan hukumnya itu juga sangat luar biasa, tetapi Bintal itu juga punya peranan penting untuk kemudian mereka juga akan lebih dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga dalam pola kerjanya juga akan lebih bagus lagi. Saya kira bukan hanya sekedar di karyawan rumah sakit atau instansi pemerintah yang lain, semua termasuk swasta juga mestinya juga perlu itu. Jadi apa ada korelasi Pak antara misalnya karyawan itu bekerja dengan baik, itu kan hubungan dengan karyawan yang lain, dengan atasan, dan juga dengan agama itu juga apakah berpengaruh Pak ketika karyawan tersebut sudah baik gitu? Iya. Jadi Bintal ini kan dalam rangka untuk mengupayakan mentalnya itu mental yang sesuai yang dengan diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah ya memproduksi kebaikan-kebaikan terus. Dan itu sesungguhnya dalam frame bekerja, generasi-generasi terdahulu itu kan sudah memberikan contoh buat kita semuanya. Saya suka menyampaikan juga sama teman-teman ketika memberikan Bintal. Bagaimana kita bisa bekerja dengan profesional, dengan arahan Tuhan. Dan itu juga Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita. Kalau di surat At-Taubah ayat 105 kan jelas gitu. Wa qul i'malu wa sayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun fasataruduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka sebetulnya ketika arahan ini dan kemudian difahami oleh seluruh karyawan, saya kira sudah beres itu. Artinya dia akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau boleh saya artikan seperti ini. Wa qul i'malu wasarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman itu akan melihat pekerjaanmu. Jadi kan secara otomatis bahwa kerja-kerja dia itu akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan disaksikan oleh Rasul-Nya, supaya memang clear bahwa apa yang dikerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam konteks aturannya ya. Dan kemudian orang-orang beriman kan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan dia. Walaupun memang pekerjaan yang kita lakukan ada pekerjaan yang gaib, pekerjaan hati, maupun pekerjaan yang nyata. Maka bahasa Tuhan fasataroduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan pekerjaan-pekerjaan itu akan dikembalikan kepada yang melihat yang gaib maupun yang nyata. Jadi pekerjaan hatinya dilihat Tuhan, pekerjaan yang langsung bisa dilihat teman-temannya juga dilihat Tuhan semuanya. Itu yang menjadi dasar untuk kemudian kenapa Bintal itu penting untuk dilakukan. Dan yang lebih luar biasanya adalah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan diperlihatkan. Kalau CCTV itu kan, apalagi CCTV-nya Allah, melihat hati aja bisa. Kalau CCTV merekam secara keseluruhan, nanti itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari masa balik kita sampai dengan nanti Allah memanggil kita. Jadi kalau seseorang sudah punya kefahaman tentang itu semuanya, rasanya nggak melenyon-melenyon amat untuk kemudian dia bekerja. Dia akan bertanggung jawab terhadap Tuhannya, dia akan bertanggung jawab kepada instansinya atau pimpinannya, dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat yang menerima pelayanan. Kira-kira seperti itu, Mas Aman. Jadi ternyata bekerja itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan untuk menafkahi anak istri, tapi ternyata juga disaksikan oleh Allah ya, Pak. Jadi memang luar biasa. Kalau kita memahami satu ayat itu, minimal satu ayat itu ya, Pak. Ya, betul. Kita sudah akan bekerja dengan serius, tentunya seperti itu. Nah, begini, Pak.
kan instansi mana selain tentara dan juga polisi tadi yang sudah mengawali pembinaan mental karyawan dan yang memotivasi Ustadz Miroji ini untuk menerapkannya di Rumah Sakit Abdul Muluk? Oh iya. Jadi sebelum kita terapkan di Abdul Muluk itu memang saudara-saudara kita, teman-teman kita di instansi lain, terutama adalah di keuangan, ya di keuangan, Kementerian Keuangan. Kalau yang dekat dengan kami pada saat itu adalah di Bea Cukai. Bea Cukai sudah menerapkan terlebih dahulu, khusus di Lampung ini karena kan kantor Bea Cukai juga tidak jauh dari Abdul Muluk. Sharing dan kemudian mereka sudah cukup lama dan ternyata kegiatan-kegiatan itu juga memotivasi untuk melakukan pengamanan terhadap keuangan negara, terutama kalau Bea Cukai kan berkaitan dengan penyelundupan dan seterusnya. Itu luar biasa, dan bahkan uang negara yang bisa diamankan itu bisa triliunan. Itu dari teman-teman yang sesungguhnya dia sudah terpapar dengan pintal. Ketika dia dikasih amanah, apalagi kebijakan-kebijakan yang lebih luar biasa itu, dia akan bisa mengamankan uang negara yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekitar miliaran ya, sampai triliunan itu mereka bisa lakukan. Dan artinya sesungguhnya kalau diterapkan di Abdul Muluk itu juga akan mempunyai dampak yang luar biasa. Ketika kinerja seseorang itu juga baik, maka kemudian dengan sendirinya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan kepada kita. Amalan-amalan kita itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan gratis saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Ya. Kan Al-Baqarah 261 itu jelas sekali itu. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah, kan gitu. Bagaimana ketika kita itu menafkahkan atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu saja, artinya amalan kebaikan satu, atau kita menginfakkan 1 rupiah, Allah akan ganti 700. Penggambarannya adalah dari 1 itu Allah akan kasih 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu 100 buah, kan gitu. Artinya secara normal saja ketika seseorang itu melakukan kebaikan, 1 kebaikan, Allah akan ganti dengan 700 kebaikan. Dan bahkan kalau di ujung ayat itu fadhaifu lima yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Bisa 7.000, kan tadi normalnya 700 kan, bisa 7.000 atau 7 atau terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti itu. Dan ketika karyawan itu menyadari bahwa setiap kebaikan-kebaikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Kira-kira begitu. Jadi diawali dari instansi kemiliteran dan kemudian copy paste saja tuh teman-teman. Kalau saya lihat teman-teman dari keuangan ya, Departemen Keuangan, dan kemudian kita juga bisa copy paste sama mereka. Dan hari ini kita sudah bergeliat lah dalam setelah ini ya, setelah COVID kemarin ya, kita sedang bergeliat untuk pintal, dan ternyata direspon masing-masing ruangan atau instalasi itu sudah mengalokasikan waktu-waktunya untuk kemudian kita bisa hadir membersamai mereka. Nah itu kan tadi di Bea Cukai Ustadz ya, itu tadi yang tadinya penyelundupan bisa triliunan, tapi berkat pembinaan mental kan hal itu sudah tidak terjadi lagi, atau mungkin ada tapi masih, berkurang lah gitu. Nah kalau di Abdul Muluk itu perubahan signifikannya apa Ustadz? Kalau misalnya pembinaan mental itu sudah merata dan SDM-nya sudah bagus gitu. Nah karena kita baru memulai ya, ini juga teman-teman Rohi juga belum mengevaluasi secara keseluruhan, tetapi minimal ketika seseorang itu paham tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Allah dan Rasul-Nya, saya punya keyakinan betul semuanya akan baik
dan komplain-komplain masyarakat itu juga akan bisa dihindari atau dikurangi, sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan-layanan yang ada di Abdul Muluk itu juga akan meningkat. Seperti itu sih harapan dari Rohis. Iya, memang kalau saya pribadi ya, kalau melihat di media-media itu tentang pemberitaan Abdul Muluk itu isinya negatif semua. Entah komentarnya, entah seperti itu ya. Mungkin memang bukan satu-satunya ya, salah satu cara ya untuk memperbaiki pelayanan itu kan dari pembinaan mental itu ya. Kita memperbaiki SDM-nya agar pelayanan lebih bagus seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ustadz Miroji ini butuh berapa lama Ustadz untuk kita melakukan pembinaan mental sehingga kurang lebih menyamai dengan bea cukai? Ya, jadi memang hal-hal negatif itu yang tadi disampaikan kayaknya banyak dari masyarakat, netizen dan segala macam ya. Itu kalau satu kesalahan itu mudah diingat-ingat, tapi sesungguhnya teman-teman ini juga sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kebaikannya sudah ada. Iya, hanya persoalannya kalau kebaikan itu ya mudah dilupakan. Nah, untuk Bintal ini upaya sebetulnya juga membangun integritas dari para karyawan itu, sekaligus juga membantu manajemen rumah sakit dan secara luas ya negara, karena memang semuanya adalah dalam skup kerja-kerja pemerintahan kan gitu. Itu secara berkesinambungan. Kalau targetan itu mau berapa lama ya sangat bergantung dari para karyawan ini, apakah dia bisa menerima dari perubahan-perubahan itu atau tidak. Tapi minimal adalah upaya nanti bagaimana Rohis untuk terutama yang ada di Bintal ya. Kan Bintal itu ada dua, Bintal karyawan dan kemudian Bintal pasien. Upaya-upaya kita untuk kemudian sampai pada ketika karyawan itu kita bisa bintalkan dengan baik, nanti juga akan ditransferkan kepada pasien. Yang dengan itu juga dampaknya luar biasa sebetulnya. Karena kalau seorang karyawan, terutama yang 24 jam itu perawat ya, yang mendampingi pasien itu, lalu kemudian dia mendampingi dengan doa-doa sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Kan Rasul mengajarkan kalau di tempat sakit itu dihusap-husap dengan membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Itu kan sudah ada panduan-panduan itu semuanya. Cuman persoalannya kita itu belum paham tentang itu, dan itulah yang nanti kita akan belajarkan. Ya boleh saja Rohis itu mentargetkan selama umpamanya tahun pertama sudah berapa instalasi atau ruangan yang sudah terbina secara terstruktur, hingga nanti di tahun kelima itu seluruhnya sudah terbina dengan baik kan gitu. Nah nanti bisa dievaluasi seperti apa kemajuan-kemajuan itu, nanti bisa kita lihat dengan seksama. Tapi begini Ustadz, Rumah Sakit Abdul Muluk ini kan rumah sakit negeri ya, dan juga provinsi. Berbeda dengan swasta. Rumah sakit swasta Jadi mau nggak mau kan pasti banyak tuh pasien yang dilarikan ke Abdul Muluk tuh, entah rujukan dari tipe C atau rujukan dari manapun itu. Artinya kalaupun pelayanan itu baik atau enggak, itu kan pasti pasien juga akan tetap banyak datang. Betul. Nah, itu menanggapi seperti itu bagaimana Ustaz? Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk adalah pusat rujukan Provinsi Lampung. Bahkan secara regional dari provinsi-provinsi pinggiran itu juga merujuk ke kita. Itu kita akui. Dan seluruh rumah sakit yang tidak bisa ditangani pasti datangnya ke sini. Bukan berarti ketika memang kita sudah menjadi rujukan utama lalu kemudian kita berdiam diri untuk tidak melakukan yang terbaik. Kan kita mestinya Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kepada kita itu
ya harus yang terbaik seperti generasi-generasi terdahulu. Generasi terdahulu ketika melayani orang sakit itu kan luar biasa. Islam itu mengajarkan kepada kita semuanya itu adalah bahwa pasien atau orang sakit itu harus dimuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Generasi terdahulu itu juga membuat rumah sakit itu nyaman. Karena dimuliakan, kalau orang dimuliakan itu, manusia dimuliakan, orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu Rasul Muhammad SAW, maka kira-kira kalau saya tanya kepada Mas Aman, ketika kembali kepada Allah itu ditempatkan di mana orang-orang mulia itu? Tempatkan di surga. Iya, surga. Kan begitu kan? Jadi artinya mestinya orang-orang sakit itu juga ditempatkannya itu di tempat yang nyaman. Yang nyaman kalau bahasa Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala ya surga. Dan generasi terdahulu ketika membuat layanan kesehatan itu seperti surga. Kalau surga itu kan dalam bahasa Al-Qur'an itu tajri min tahtihal anhar. Kan ya, ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian taman-taman segala macam. Nah, itu dibuat. Nah, direktur kita sudah concern tuh tentang taman-taman. Ada beberapa taman di Rumah Sakit Abdul Muluk, walaupun memang belum seperti generasi-generasi terdahulu untuk kemudian membuat rumah sakit itu seperti surga. Ya, karena belum ada air mengalir. Maksudnya air yang mengalir seperti itu. Ada air mengalir tapi alir dengan keran kan gitu. Tidak terlihat dengan jelas bahwa itu menjadi alat untuk juga sebagai penyembuhan pasien. Kemudian ini ya, jadi frame berpikir kita itu yang perlu mindset kita harus rubah itu ya tadi, kalau kita mau dapat semuanya, dapat gaji, dapat tunjangan segala macam, juga harusnya dapat pahala dari Allah yang itu semuanya untuk bekalan kita bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Dan kalau itu sudah kita selenggarakan, maka namanya orang yang dimuliakan itu layanannya juga harus layanan yang luar biasa. Kalau di surga itu kan layanannya para bidadari-bidadari. Bidadari itu tidak pernah berkhianat, bidadari itu tidak pernah marah-marah, bidadari itu ya seperti itu. Dalam konteks Bintal itu mendekatkan kita kepada bagaimana Allah dan Rasulnya itu membimbing kita. Dan orang-orang terdahulu sudah lakukan itu semuanya, Mas Aman. Tinggal nanti kita copy paste saja dan kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan, sekaligus juga membiasakan menjadi habit, menjadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk kemudian bisa kita lakukan. Bayangkan kalau dia sudah hafal doa-doa yang untuk pasien, dari pasien datang. Kan kalau pasien datang di tempat kita itu ya biasa-biasa saja. Mestinya kan kalau sebelum dirawat itu dimandikan dulu. Kalau orang-orang terdahulu itu diganti pakaiannya juga pakaian rumah sakit yang steril atau yang bersih dan seterusnya. Nggak ada lagi yang kekurangan-kekurangan alat tenun seperti spray dan segala macam. Itu sudah dihitung semuanya. Mestinya seperti itu penggambaran yang dicontohkan oleh generasi-generasi orang-orang terdahulu, orang-orang hebat terdahulu, begitulah. Jadi walaupun Abdul Muluk ini menjadi rujukan utama, jadi kita juga nggak boleh sewenang-wenang ya, Ustaz, ya. Mentang-mentang jadi rujukan utama kita sewenang-wenang, ya pasti ada pasien lagi lah gitu kan. Jadi ya kita jadikan mereka itu ya nyaman, ya seperti pembeli lah, jadikan seperti raja gitu kan. Betul. Karena apa artinya rumah sakit tanpa pasien ya, Ustaz ya, gitu. Nah, sebenarnya inti dari materi pembinaan mental itu apa sih, Ustaz, intinya gitu? Ya. Jadi sesungguhnya inti pembinaan mental ini, seseorang itu ya bermental yang Islami kan gitu. Kalau pintal Islami, kalau mungkin agama yang lain juga hampir sama dengan kita. Dan kalau pintal yang Islami itu kan
tentu seluruh aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan mengisyaratkan kepada kita untuk yang hal-hal baik-baik saja. Nggak ada yang boleh menyakiti orang lain, apalagi membuat orang lain itu tidak nyaman, terganggu, dan seterusnya. Jadi harapannya bahwa seluruh karyawan rumah sakit ini dengan pintar menyadarkan kita semuanya sebagai karyawan untuk kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka materi-materi pintar itu dalam kurikulumnya kan sudah tersusun dengan baik, tinggal bagaimana ketika itu disampaikan secara terstruktur dan tentu berkelanjutan, bukan hanya sekali datang lalu kemudian tidak lagi. Harusnya pintar itu ya berkelanjutan. Orang itu makan juga seperti itu, makan sehari aja 3 kali kan gitu. Maka ruhiyah kita itu juga butuh makanan juga, antara lain makanan ini dalam bentuk program pintar ini. Ya, menarik sih. Ternyata inti dari materi pintar itu ya menjadikan karyawan itu bermental Islami ya, ya, bekerja sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir Ustadz, pesan untuk karyawan Rumah Sakit Abdul Muluk, bagaimana agar menjadi karyawan yang baik lah, yang bisa melayani pasien dengan ikhlas. Oke. Ya, dalam materi-materi pintar itu kan banyak. Antara lain bekerja adalah ibadah, integritas Islami, kemudian melayani pasien dengan hati dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah, cluenya tentu bahwa buat teman-teman karyawan Rumah Sakit Abdul Muluk ini, ya juga dalam pintar-pintar itu saya sampaikan kepada kita, kalau bekerja itu ibadah, maka sebetulnya cluenya ada 3. Ketika memang itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya yang pertama harus ikhlas karena Allah hingga tidak ada beban, ya. Nggak ada beban kalau ikhlas kepada Allah. Karena memang Allah lah yang akan ini, bukan karena diperintah oleh atasan, bukan karena dilihat oleh atasan, dan bukan karena apa-apa. Jadi murni loss benar. Nggak ada beban. Yang namanya ikhlas itu nggak ada beban. Enjoy kerjanya itu. Ini yang pertama, karena memang tujuannya hanya ingin dilihat Allah saja, bukan tidak ingin, artinya tidak juga hanya ingin dilihat oleh pimpinan, tapi hanya dilihat oleh Allah. Masalah pimpinan atau segala macam itu melihat yang nggak jadi masalah, tetapi yang pertama adalah hanya ingin cari muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu adalah cerdas. Cerdas yang dimaksud itu adalah setiap langkah pekerjaan-pekerjaan itu ya bisa dipertanggungjawabkan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat kan gitu. Kan ada pedoman, panduan, kemudian SOP dan segala macam itu. Itu ya kecerdasan seseorang dalam bekerja. Ketika dia bekerja sesuai dengan aturan-aturan itu, rasanya juga tidak akan membuat orang itu juga akan celaka dan seterusnya, karena sudah sangat luar biasa. Nah, kecerdasan itu juga memang Allah juga yang mengajarkan kepada kita, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu sekali-kali melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi memang tidak boleh segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, apalagi dalam bekerja melayani masyarakat atau pasien, itu ya harus dengan ilmu. Seorang dokter ya pastikan bahwa dia memang punya SIP, kemudian STR, SIP, dan kewenangan klinisnya. Perawat juga begitu. Apoteker seperti semuanya adalah seperti itu. Jadi ketika kerjanya semuanya juga kerja cerdas itu, ya outputnya pasti akan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah ketuntasan untuk bagaimana membawa orang itu. Kan tujuan orang ke Abdul Muluk untuk menerima pelayanan untuk menjadi sehat,
ya harapannya juga begitu, ketuntasan untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Kalaupun tidak, masih ada rujukan-rujukan ulang itu dalam rangka sudah tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi harapannya buat teman-teman karyawan juga seperti itu. Ya. Kira-kira begitulah. Jadi intinya kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Iya. Kalau cuma 2 juga pasti akan kurang. Iya. Ya, alhamdulillah jazakallah khair ini Ustadz Miroji yang telah hadir di podcast Ngopi ini, ngobrol penting ini. Kita sudah membahas tentang apa itu pembinaan mental, apa itu inti materinya, terus kita meniru role model dari mana, itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Miroji. Mudah-mudahan pembinaan mental ini bisa merata di seluruh unit di Abdul Muluk, dan kedepannya pelayanan di Abdul Muluk ini semakin membaik. Seperti itu. Terima kasih sahabat terus RSM TV. Kita insya Allah akan jumpa di podcast Ngopi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.